Tuhan itu satu, tapi tiga uknum, bukan unsur. Kalau unsur berarti terbagi, ya. Kalau unsur dia terbagi. Ada tiga persona begitu. Persona Tuhan Bapa, persona Tuhan Anak, persona Tuhan Ibu, begitu. Yang mana Tuhan Bapa itu bukan Tuhan Anak, yang mana Tuhan Anak itu bukan Tuhan Ibu, yang mana Tuhan Ibu itu bukan Tuhan Bapa. Nah, Ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ini kata Ustadz, bukan saya. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi salah seorang ustadz abel-abel, ustadz yang memang botol ya, bodoh dan tolol ya. Kenapa? Karena memang dia berpikir bahwa orang Kristen itu percaya dengan Tuhan, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya sebenarnya itu berdasarkan dengan kitab sucinya, yang dimana di dalam surat Al-Maidah 116 sampai 117. Wahai Isa, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah. Nah sehingga mereka menganggap bahwa orang Kristen itu punya tiga Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah ini bukan iman Kristen teman-teman. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan Maria sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Dalam penjelasan Tritunggal itu tidak ada Maria. Maria itu manusia. Maria itu hanya perawan suci yang dipakai oleh Allah untuk berinkarnasi menjadi manusia. Nah teman-teman sekalian, sangat menarik sekali karena ini ngawur ya, tidak punya otak gitu. Ya pandai untuk mengkritisi Alkitab, iman Kristen, tapi mereka tidak mengerti agamanya sendiri. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan videonya dulu berikut ini. Pendetanya Nasrani itu, pendetanya Kristen, nggak tahu Katolik atau Protestan dia. Cuman kayaknya sih Protestan kayaknya. Nah dia itu berkata seperti ini, teologi Nasrani itu tidak illogical, jadi tidak illogical. Illogical itu kan tidak masuk akal ya. Nah kalau logik itu kan dia masuk akal. Ciri-cirinya illogical itu sesuatu ini dia kontradiktif. Nah jika dia kontradiktif maka dia illogical. Misalkan A dan bukan A itu bersatu dalam satu keadaan. Nah mereka itu bilang yang namanya akidah atau kepercayaan ideologinya Nasrani itu bukan illogical tapi beyond logic. Jadi mereka punya bahasa baru, yaitu melampaui logika. Jadi bukan tidak logis tapi melampaui logika. Nah itu doktrin yang mereka berikan kepada para penganut Trinitas. Karena mereka pun sadar itu memang tidak logis gitu. Itu tidak logis. Cuman mereka membuat istilah sendiri, istilahnya beyond logic. Nah, kalau kita bilang seperti ini, perkara itu imma logis atau tidak logis, tidak ada yang ketiga. Karena sesuatu itu dia hanya terbatas kepada dua saja, imma A atau bukan A. Jadi apakah dia itu logis atau tidak logis. Nah, nanti beyond logic ini dia mau masuk kemana? Mau masuk ke logik apa mau masuk ke illogical? Nah itu berarti sudah tidak logis gitu ya. Kita itu memasukkan yang mereka katakan beyond logic, kita tetap memasukkan itu kepada illogical, kepada tidak logis. Kita ketawa dulu teman-teman sekalian ya. Ya illogical dengan beyond logik. Logik. Ya masuk akal atau tidak masuk akal. Teman-teman sekalian, ini ngawur sekali loh ya. Ini tingkat ustadz loh. Ya dia ini seorang pengajar. Apakah dia guru ngaji atau bukan ini orang. Tapi sok-sokan tahu tentang keimanan orang Kristen. Mau menjelaskan Trinitas tapi itu berdasarkan dengan kitab sucinya. Kan nggak masuk akal. Iya kan? Kalau Anda menjelaskan tentang Tritunggal yang Anda sendiri tidak imani kepada umat Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Anda tanya kepada orang Kristen, baru bisa dijelaskan. Karena Anda tidak akan mengerti. Kalian berpikir bahwa orang Kristen percaya kepada triteisme, menyembah tiga Tuhan, yaitu ada Bapa, Ibu, dan Anak. Ini kan Trinitas yang kalian maksudkan sesuai tuduhan Al-Quran kalian di dalam surat Al-Maidah 116.
Wahai Isa, engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, sejak kapan orang Kristen mengangkat Maria menjadi Tuhan? Sejak kapan orang Kristen menyembah Maria? Atau mungkin dalam penjelasan Trinitas itu atau Tritunggal itu ada yang namanya Maria, ibu Yesus, menjadi Tuhan. Tidak pernah. Dan teman-teman sekalian, saya tahu bahwa orang ini memang tidak ada otak. Tidak ada otaknya, ya. Karena dia tidak bisa membedakan antara Nasrani dan Kristen. Nasrani itu suatu bidat yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Yang kemudian, ya, Nabi Anda berkonsultasi dengan dia. Itu pendeta sesat yang disebut dengan Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ini dia punya pemahaman demikian, bahwa ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dan Tuhan Bapa. Nah, orang Kristen tidak mengimani itu. Baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan tidak pernah menjadikan Maria sebagai Tuhan. Trinitas itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di awal saya buka tadi, Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau tidak bisa membedakan Nasrani dan Kristen saja, nah ini yang saya katakan botol. Nah, kalau seandainya bicara harus segala-galanya masuk logika. Nah, oke. Sekarang Anda bisa jelaskan secara logika bagaimana kemudian Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Ya. Apakah Anda kemudian bisa menjelaskan dengan 5 roti 2 ikan? 5 roti 2 ikan. Lalu dia memberikan makan 5.000 orang. Itu laki-laki saja, tidak terhitung perempuan dan anak-anak pada waktu itu. Kalau dihitung semua ya entah berapa ribu. Nah, sekarang ya, Anda bisa menjelaskan secara logika. Atau ketika Musa membelah laut, waktu mereka lari dari tanah Mesir, dikejar oleh Firaun dan Musa membelah lautan, dan mereka berjalan di tanah kering. Sekarang saya mau tanya, Anda bisa menjelaskan secara logika? Ada? Tentu saja nggak bisa. Jadi jangan segala-galanya dihubungkan dengan logika. Kalau Anda berbicara logika, maka kita bisa tanyakan juga kepada Anda, bagaimana kemudian Muhammad diangkat menjadi nabi sementara tidak ada saksi? Nah, itu kan nggak logika. Nah, masuk logika saya, nggak mindsetnya saya nggak sampai. Nah, lo kalau seandainya Allah yang berbicara kepada Muhammad, tentu saja di dalam Al-Quran ada perkataan Allah, tapi ternyata itu adalah perkataan Jibril. Nah, kalau ada seorang nabi harus berbicara kepada Allah secara langsung, seperti kepada Musa berhadapan muka dengan muka. Ya, kepada nabi-nabi sebelumnya langsung berbicara kepada Allah. Nah, Muhammad lewat perantaran yaitu Jibril. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ya, ini tidak masuk logika juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau paksakan secara logika, maka Anda tadi menjelaskan hal itu. Dan sekali lagi, orang Kristen tidak pernah menyembah Maria sebagai Tuhan. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat ketuhanan, keilahian. Tapi dia 3 personal, ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bisa membedakannya, tapi kita tidak bisa memisahkannya. Oke, jadi demikianlah teman-teman sekalian tentang Trinitas. Nanti kita akan jelaskan lagi, tapi kita tonton dulu penjelasannya yang lebih ngawur lagi berikut ini. Ya, yang mana satu Tuhan itu punya 3 persona. Kalau kita bilangnya itu di ilmu tauhid uknum, ya, namanya uknum. Ya, nggak tahu istilahnya Nasrani apa, nggak tahu istilahnya Kristen, istilahnya Katolik apa, saya nggak tahu. Harus lengkap sekarang ngomong. Jadi kita bilangnya persona saja istilahnya, karena kita nggak tahu nih. Jadi Tuhan itu satu, tapi 3 uknum, bukan unsur. Kalau unsur berarti terbagi. Ya, kalau unsur dia terbagi. 3 persona begitu. Persona Tuhan Bapa, persona Tuhan Anak, persona Tuhan Ibu. Begitu. Yang mana Tuhan Bapa itu bukan Tuhan Anak. Yang mana Tuhan Anak itu bukan Tuhan Ibu. Yang mana Tuhan Ibu itu bukan Tuhan Bapa. Nah, tapi Tuhan Bapa itu seutuhnya Tuhan. Tuhan Anak pun seutuhnya Tuhan. Tuhan Ibu pun seutuhnya Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Nah, itu liar, pasti liar. Ya, karena itu nggak masuk akal. Ya, dan mereka pun mengakui itu emang nggak masuk akal. Makanya iman itu tidak perlu pakai akal. Itu udah doktrin mereka dari awal.
Gitu. Ustadz memang ngawurnya minta ampun ya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa memang orang ini memang tidak mengerti tentang kekristenan. Jadi mencoba mengelabui. Makanya tadi ada di video Ustadz tadi itu, siapa yang menipu umat Islam? Yaitu para ustadznya, para habaim, para kiai, kata Ustadz yang tadi ya teman-teman sekalian di awal ya, di cuplikan tadi. Jadi jelas karena ini orang-orang seperti ini teman-teman sekalian, ini goblok, tidak mengerti iman Kristen tapi menjelaskan iman Kristen. Nah, ini tuduhan daripada surat Al-Maidah di dalam Al-Quran ayat 116-117 itu tidak ditunjukkan kepada orang Kristen, Pak. Makanya tadi saya katakan bahwa harus Anda membedakan antara Nasrani dan Kristen. Nasrani itu adalah bidat. Ini adalah aliran sesat yang ada di Timur Tengah pada waktu itu, yang dibawa oleh Waraka bin Naufal yang percaya kepada Tuhan Ibu. Nah, orang Kristen yang artinya ya pengikut Kristus, dari kata Kristianos, pengikut Kristus. Nah, Kristen ini ya tidak pernah percaya kepada Bunda Maria sebagai Tuhan. Baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, kita tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tidak pernah. Yang kita katakan adalah Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus Ilahu Wahid. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang Maha Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, penjelasan dia bahwa Yesus Bapa bukanlah Tuhan Ibu, Tuhan Ibu bukanlah Tuhan Bapa, Tuhan Anak bukanlah Tuhan Ibu, dan bukan Tuhan Bapa. Nah, ini bukan penjelasan iman Kristen. Itu adalah ilmu sesat. Ya, makanya ustadznya kan sesat, nggak ngerti tentang Trinitas itu, nggak ngerti. Oke, kalau kita pakai personal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini tiga pribadi dalam satu hakikat keilahian. Allah itu, ya, itu kan punya firman. Karena tanpa firman berarti Allah bisu. Nah, firmannya ini, kecerdasan Allah ini, IQ Allah ini, ya, hikmat Allah ini, inilah yang diutus menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi manusia, yang disebut dengan Yesus Kristus. Diberi nama menjadi Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus akan diselamatkan. Kemudian ya, dia punya roh. Nah, Allah Bapa hakikatnya roh, Yesus Kristus hakikatnya roh, dan Roh Kudus hakikatnya roh. Dan inilah yang disebut dengan tiga personal, tapi satu hakikat keilahian. Ya, ini yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Dalam masa penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di situ ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman Allah. Ketiga-tiganya berkarya secara bersama-sama untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang ajaib, yang mulia bagi umat manusia. Nah, demikian juga dalam penebusan, Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan, sedetik pun tidak pernah terpisahkan. Ketika Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia pun bukan berarti keilahiannya terpisah daripada Allah Bapa. Tetap bersama-sama. Keilahian daripada Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus tetap sama-sama dalam karya penebusan. Demikian juga dalam karya ya pemberian hidup kekal nanti juga akan bersama-sama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ini adalah suatu kekekalan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Itu tentang Tritunggal, teman-teman sekalian. Jadi orang ini memang tidak mengerti tentang Tritunggal, tapi mau menjelaskan Tritunggal. Jadi memang tidak masuk logika bagi Anda yang akan binasa. Tapi bagi kami, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang yang akan memperoleh hidup kekal, ini masuk akal bagi kami. Ya, bagaimana kemudian Allah menjadi manusia itu sangat-sangat masuk akal. Yang tidak masuk akal, manusia menjadi Allah. Ya, jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus, ini iman Kristen, bukan Bapa, Ibu, dan Anak. Jadi surat Al-Maidah 116 sampai 117 itu salah kaprah. Itu bukan orang Kristen, bukan untuk orang Kristen, Pak. Ya, belajar lagi ya Ustadz ya. Ya, Anda sebagai tokoh agama di Islam, Anda belajar lagi. Baru Anda menjelaskan. Jelaskan dululah tentang Muhammad mula, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Jibril. Anda belajar dulu itu. Mendalami itu kepada umat Anda, baru Anda membahas akidah orang lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.